Hari ini saya akan melanjutkan 24 divisi, bagian 6, dan hari ini adalah penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Firman hidup untuk hari ini berasal dari 1 Tawarik pasal 9 ayat 24 sampai 27, 1 Tawarik pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah. Itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan mereka harus membuka pintu setiap pagi. Inilah firman Allah. Amin. Jadi kita belajar tentang 24 divisi dan saya yakin Anda ingat 24 divisi itu semuanya orang Lewi. Oke, jadi semuanya orang Lewi. Kelompok pertama dari tugas pertama 24 divisi atau kelompok pertama dari 24 divisi bisa kita sebut sebagai orang Lewi atau pekerja bait suci. Pekerja bait suci. Lalu yang kedua adalah imam. Imam. Dan yang ketiga adalah para pemusik. Dan kita belajar bahwa mereka bukan hanya pemusik, mereka lebih seperti kur dan orkestra. Jadi dalam istilah hari ini kita bisa menyebutnya tim pujian. Dan yang keempat, hari ini kita akan membahas tentang penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Tapi saya pikir ini adalah hal yang wajar untuk berpikir, mengapa penjaga gerbang? Penjaga gerbang bisa juga disebut penjaga pintu atau penjaga satpam. Dan di negara tempat kita tinggal, para penjaga kondominium, penjaga gedung, mereka maksud saya, tidak ada pekerjaan yang tinggi dan pekerjaan yang rendah kan. Tetapi para penjaga di kondominium atau di gedung-gedung lainnya, mereka bukanlah pekerjaan yang sangat dihormati di Malaysia kan. Jadi kita bisa secara alami memandang rendah tugas penjaga gerbang ini kan, atau menganggapnya kurang penting dibandingkan tugas-tugas lain dari 24 divisi. Namun, seperti yang saya katakan, saya sudah menunjukkan kepada Anda keempat kelompok, 4 tugas dari 24 divisi semuanya untuk orang Lewi kan, hanya orang Lewi. Jadi jika Anda bukan orang Lewi, Anda bahkan tidak bisa menjadi penjaga gerbang. Penjaga gerbang bukan hanya pekerjaan yang tidak pantas atau tugas yang tidak pantas. Itu bukan tugas yang lebih tidak penting, tetapi ini adalah tugas yang sama pentingnya dengan tugas-tugas lain seperti pekerja bait suci, imam, dan pemusik atau tim pujian. Jadi mari kita lihat 1 Tawarik pasal 9 ayat 22, 1 Tawarik pasal 9 ayat 22, dikatakan, mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. Jadi dikatakan bahwa penjaga gerbang adalah orang-orang yang dipilih, yang memang dipilih. Bukankah begitu? Seperti tugas-tugas lain dari 24 divisi, hanya orang Lewi yang dapat menjadi penjaga gerbang. Lebih lagi, bahkan di antara orang Lewi, para penjaga gerbang adalah orang-orang yang dipilih untuk tugas khusus ini. Inilah yang dikatakan Alkitab, mereka adalah orang-orang pilihan, bukan hanya orang-orang yang sudah diambil oleh kelompok pekerja bait suci, dan kelompok imam, dan kelompok tim pujian, dan kemudian sisanya, ya Anda melakukan penjaga gerbang. Tidak seperti itu. Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih dari antara orang-orang Lewi. Jika Anda melihat 1 Tawarik pasal 26 ayat 7-8, 1 Tawarik pasal 26 sampai 7-8, dijelaskan mengapa mereka harus dipilih. Dikatakan, anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed, dan Elzabad, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakiah, orang-orang gagah perkasa.
Mereka sekalian adalah Bani keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri dan anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Ini adalah silsilah dari para penjaga gerbang kan? Dan kata Ibrani untuk yang gagah perkasa atau cakap adalah Hail. Anda bisa lihat, tulisannya mungkin kecil, tapi Anda bisa lihat, saya harap Anda bisa lihat, Hail. Kata Ibrani Hail digunakan di sini, yang berarti tentara, atau kekuatan, atau kekuasaan. Tentara atau kekuatan. Tentara sebagai seorang prajurit kan, dan kekuatan, keperkasaan. Kata Ibrani untuk kekuatan adalah koach, yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa tidak sembarang orang yang bisa menjadi penjaga gerbang, tetapi mereka yang kuat. Contohnya di militer. Di militer, para prajurit, mereka adalah orang-orang yang cakap, dan mereka kuat secara umum. Mereka dipilih, mereka mendaftar untuk tugas melindungi negara mereka kan? Dan di antara mereka, dari polisi militer biasanya lebih kuat dari prajurit biasa. Polisi militer biasa lebih kuat daripada prajurit biasa. Mereka lebih besar dari prajurit biasa karena mereka harus melindungi pangkalan. Atau mereka harus melindungi orang-orang dari prajurit dan tentara lain. Dengan cara yang sama, penjaga gerbang, seperti yang dijelaskan oleh namanya, mereka harus menjaga bait suci. Mereka harus menjaga. Jadi mereka harus kuat secara fisik. Mereka harus kuat dan lebih gagah dari orang-orang lain. Itulah kenapa mereka adalah orang-orang pilihan. Tidak sembarangan orang Lewi dapat melakukan pekerjaan ini, tetapi mereka yang kuat secara fisik, mereka yang lebih kuat dari yang lain. Sama seperti polisi militer. Mereka lah yang bisa melakukan tugas ini. Jadi, bahkan di antara orang-orang Lewi, para penjaga gerbang ini adalah orang-orang pilihan. Lalu, tugas seperti apa yang dipercayakan kepada penjaga gerbang? Tugas seperti apa yang dipercayakan kepada para penjaga gerbang? Pertama, mereka menjaga rumah Tuhan. Mereka menjaga rumah Tuhan. 1 Tawarik pasal 9 ayat 23. 1 Tawarik pasal 9 ayat 23 dikatakan, mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Jadi, para penjaga gerbang atau penjaga pintu dalam NASB kadang-kadang, mereka adalah penjaga. Mereka harus menjaga dan melindungi pintu-pintu gerbang rumah Tuhan. Jadi, bait suci. Dan jika Anda melihat 1 Tawarik pasal 9 ayat 27, 1 Tawarik pasal 9 ayat 27 dikatakan, mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Jadi melalui ini kita dapat memahami bahwa bait suci tidak dibuka selama 24 jam kan. Bait suci ditutup pada malam hari dan dibuka kembali pada pagi hari. Dan para penjaga gerbang ini ada di sana untuk melindungi bait suci selama 24 jam. Dan salah satu tugas mereka adalah membuka gerbang bait suci. Membuka kembali gerbang bait suci setiap paginya. Kedua, Alkitab mengatakan mereka melindungi tabut perjanjian. Mereka melindungi tabut perjanjian. 1 Tawarik pasal 15 ayat 23 sampai 24.
1 Tawarik pasal 15 ayat 24 sampai 23 sampai 24, Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Itu sebabnya Yosafat, Nathanael, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Seorang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pada tabut itu. Jadi di antara para penjaga gerbang, ada orang-orang yang menjaga dan melindungi gerbang bait suci, tetapi ada juga orang-orang yang melindungi tabut itu sendiri. Jadi mereka melindungi tabut perjanjian. Jadi ini memberitahu kita bahwa mereka tidak hanya menjaga bait suci atau melindungi bait suci, tetapi lebih khusus lagi tabut perjanjian. Tabut yang terletak di tempat maha kudus dari bait suci melambangkan kehadiran Allah. Dan itu adalah tempat di mana firman Allah keluar. Itu tempat dari mana firman Allah keluar. Jadi Anda pikirkanlah, kita melindungi para penjaga gerbang pada umumnya penjaga gerbang adalah untuk melindungi bait suci. Kenapa? Saya pikir alasan terpenting adalah karena tabut perjanjian ada di bait suci. Melindungi tabut perjanjian dalam istilah saat ini, melindungi kehadiran Allah, melindungi firman Allah. Itulah tugas utama yang ditugaskan kepada para penjaga gerbang. Ketiga, Alkitab mengatakan mereka mencegah yang tidak kudus dan najis. Jadi ini memberitahu kita dari apa mereka harus melindungi bait suci. Mereka mencegah hal yang najis dan tidak kudus. 2 Tawarik pasal 23 ayat 6. 2 Tawarik pasal 23 ayat 6. Dikatakan siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus. Allah berkata para imam dan orang-orang Lewi boleh memasuki bait suci karena mereka kudus. Oleh karena itu berarti mereka yang tidak kudus tidak dapat memasuki bait suci. Penjaga gerbang harus menghalangi dan mencegah orang-orang yang tidak kudus untuk masuk ke bait suci. Atau hal yang tidak kudus dapat kita katakan. Jika Anda melihat 2 Tawarik pasal 23 ayat 19, 2 Tawarik pasal 23 ayat 19, juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis. Jadi hal yang lain adalah mereka yang najis atau hal-hal yang najis tidak dapat masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam bait suci Allah. Jadi secara lahiriah, para penjaga gerbang ini menjaga pintu-pintu sepanjang hari untuk menjaga bait suci tetap bersih dan aman, serta mencegah hal yang dapat membahayakan ibadah kepada Allah. Namun secara rohani, mereka melindungi hadirat Allah dan firman Allah. Itulah tugas mereka. Itulah yang mereka lindungi. Jika kita melihat Alkitab, ada tugas-tugas lain. Tugas-tugas kecil lainnya yang dilakukan para penjaga gerbang ini. Jadi mari kita lihat, mereka mengumpulkan dan melindungi pembendaharaan. Mereka mengumpulkan persembahan dan melindungi perbendaharaan. Misalnya, jika Anda melihat 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 4-5 dikatakan, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Jadi dalam pengertian ini, tugas penjaga pintu adalah sebagai bendahara kan? Atau pembawa keranjang. Keranjang persembahan, mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan uang, mengumpulkan persembahan dari rakyat. Dan
mereka juga menyimpannya. Jika imam besar membutuhkan sebagian darinya, ia akan turun kepada para penjaga pintu dan mengambil sejumlah uang. Jadi dalam pengertian ini, para penjaga gerbang juga merupakan bendahara. 2 Tawarik pasal 31 ayat 14. 2 Tawarik pasal 31 ayat 14. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan Maha Kudus. Jadi Anda dapat lihat, Kore ini, anak dari Yimna, dia adalah penjaga gerbang timur. Dan jadi dia adalah penjaga gerbang, tetapi dia bertanggung jawab atas persembahan sukarela Allah. Jadi ketika orang-orang membawa persembahan ini, para penjaga gerbang ini harus mengumpulkan, menerima persembahan ini, dan juga dikatakan untuk membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan Maha Kudus. Jadi sebenarnya ini tugas bendahara kan? Dia yang memutuskan mana yang dipersembahkan untuk ibadah, mana yang disimpan untuk orang Lewi, dan mana untuk para imam nanti. Dan hal-hal seperti itu. Lalu terakhir, 1 Tawarik pasal 9 ayat 26, 1 Tawarik pasal 9 ayat 26. Sedang keempat para penunggu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Jadi para penjaga gerbang ini sekali lagi bertanggung jawab atas bilik-bilik itu. Bagaimana dengan bilik-bilik ini? Saya yakin Anda mungkin ingat tentang bait suci Zerubabel, kan? Bilik-bilik di dalam bait suci adalah bilik-bilik untuk para imam. Bilik-bilik untuk persembahan, bilik-bilik untuk hewan kurban, bilik-bilik untuk alat-alat. Jadi para penjaga gerbang ini tidak hanya menjaga atau mengawasi gerbang bait suci, tetapi mereka juga bisa kita katakan mereka berpatroli di dalam, dan mereka memastikan setiap bilik memiliki semua barang-barang di dalamnya. Semua persembahan ini disimpan dengan aman dan baik. Dan mereka mengawasi perbendaharaan di rumah Allah. Jadi ketiga ayat ini memberitahu kita bahwa selain tugas menjaga bait suci, Allah telah memberi mereka tugas mengawasi persembahan. Secara umum, jika seseorang dipercayakan untuk menjaga uang, dialah yang paling dipercayakan. Meskipun ada kesalahan, maksud saya mereka yang paling dipercaya bisa juga membuat kesalahan kan, sama seperti Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus. Dia yang mengurus kotak uang, tetapi kemudian dia mengkhianati Yesus. Namun sampai saat dia mengkhianati Yesus Kristus, alasan mengapa Yudas Iskariot diberi tugas mengurus kotak uang adalah karena dia pandai menghitung dan karena dia dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya. Dengan cara yang sama, pada mulanya kita mengatakan para penjaga pintu gerbang itu, bukankah mereka orang-orang yang tidak pantas? Bukankah mereka orang-orang yang sisa? Yang tidak bisa menjadi imam, tidak bisa menjadi orang Lewi atau pekerja bait suci, tidak bisa menjadi kur. Jadi satu-satunya pekerjaan yang tersisa bagi mereka adalah penjaga gerbang. Jadi mereka bisa ambil itu. Tapi tidak seperti itu kan. Seperti yang saya sudah katakan, mereka harus kuat dan mereka harus dipercaya oleh umat. Dan mereka harus dipercaya oleh orang-orang. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka bukanlah orang-orang yang tidak pantas. Mereka bukanlah orang-orang sisa. Tetapi mereka sama pentingnya dengan tugas-tugas lainnya. Dan mereka adalah orang-orang pilihan untuk tugas khusus Allah. Tapi
Ketika menyangkut melindungi sesuatu, atau terutama melindungi hadirat Allah dan melindungi firman Allah, saya pikir hal yang sama muncul di benak Anda. Ayat ini, Kejadian pasal 2 ayat 15, muncul di pikiran saya. Kejadian pasal 2 ayat 15. Dan saya berpikir tentang ini adalah tugas-tugas persis yang dipercayakan kepada Adam di Taman Eden ketika ia berada di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anda tahu bahwa kata Ibrani untuk mengolah tidak ada di layar, tetapi itu adalah abad, yang berarti penyembahan. Abad, yang berarti menyembahkan. Tetapi kemudian kata Ibrani untuk menjaga adalah syamar. Syamar ada di layar, yang berarti melindungi dan menjaga. Ini berarti melindungi, berarti menjaga. Jadi secara lahiriah, Adam juga diperintahkan untuk melindungi Taman Eden. Dari apa? Dari hal yang sama, Allah berkata bahwa penjaga gerbang harus melindungi bait suci dari orang-orang yang tidak kudus dan najis. Jadi Adam juga diberi perintah untuk melindungi Taman Eden dari hal-hal yang tidak suci dan najis. Namun, kita tahu bahwa tugas itu adalah tugas yang gagal. Karena kita melihat bahwa kemudian ular itu datang dan mulai berbicara dengan perempuan itu. Tetapi itu adalah perintah dan tata tertib lahiriah. Bagaimana dengan secara rohani? Ketika Allah berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, Allah tidak hanya memerintahkan secara fisik bahwa Anda harus menjaga dan melindungi dari yang fasik, dari yang tidak kudus, dan dari yang najis, tetapi secara spiritual, secara rohani, ada yang diperintahkan untuk menjaga hadirat Allah dan juga firman Allah. Itulah perintahnya, itulah tugas yang Allah percayakan kepada Adam di Taman Eden. Tugas Anda adalah menjaga hadirat Allah. Tugas Anda adalah menjaga firman Allah. Seperti yang telah saya katakan, ia gagal menjalankan tugas ini dengan masuknya ular menyelinap ke Taman Eden. Tetapi kemudian Adam juga gagal menjaga arti rohani ini. Perintah dalam arti rohani ini. Allah berkata, turutilah perintahku, turutilah firmanku, turutilah hadiratku. Tetapi kemudian Adam pergi. Ia melarikan diri dari hadirat Allah. Allah berkata, di manakah engkau, Adam? Bukankah karena kangen atau karena Allah tidak tahu Adam di mana, tetapi Allah menanyakan kondisi spiritualnya, kondisi rohaninya. Di manakah engkau? Engkau ada di dalam aku, engkau ada di dalam aku, engkau ada di bawahku. Sekarang di manakah engkau? Dan juga Allah memerintahkan untuk menaati firman Allah, tetapi ia tidak menaatinya. Ia melanggar firman Allah. Saya percaya itulah sebabnya. Salah satu tugas dari 24 divisi adalah melindungi. Karena hal itu telah dilanggar sejak awal. Agar dapat memberikan pelayanan yang penuh, ibadah yang penuh dan benar kepada Allah. Penyembahan yang benar, Allah ingin memulihkan dan mengambil kembali semua yang telah kita hilangkan di awal. Dan kita ingin memulihkan segalanya. Jika Anda melihat Wahyu pasal 22 ayat 7, Wahyu pasal 22 ayat 7, ada ayat-ayat lain tapi kita hanya akan lihat ayat ini saja. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kata Yunani untuk menuruti adalah tereo. Saya yakin Anda sudah dengar ini berkali-kali. Kata Ibrani tereo berarti melindungi, menjaga. Allah berkata bahwa
Berbahagialah dia yang akan menjaga dan melindungi firman-Ku. Yang akan melindungi firman-Ku. Nubuat dari kitab ini. Pada akhirnya, yang Allah cari, manusia yang Allah cari adalah orang-orang yang mengolah dan memelihara ini. Sama seperti perintah yang Allah berikan kepada Adam. Adam kan? Adam gagal. Jadi Allah mencari Adam yang telah dipulihkan di akhir zaman. Dan tugas-tugas ini adalah tugas kita. Melindungi firman Allah, menjaga firman Allah. Tugas kita adalah melindungi bait suci kan? Kita harus melindungi secara fisik dan secara rohani. Kita tidak bisa hanya pilih salah satu. Oh, saya melindungi bait suci secara rohani, jadi saya tidak perlu melindungi gereja ini. Tidak, kita harus melakukan keduanya. Karena itulah cara yang Allah tunjukkan melalui 24 divisi ini. Melalui tugas-tugas dari para penjaga gerbang dari 24 divisi ini. Kita harus menjaga gereja ini secara fisik. Ini penting, tetapi juga pada saat yang sama, kita harus menjaga bait suci rohani. Kita harus menjaga hadirat Allah dan menjaga firman Allah yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berdoa dan saya memberkati kalian semua di dalam nama Tuhan agar kita tahu semua ini kan, kita mengetahui semua ini. Tetapi semoga kita benar-benar menjadi penjaga gerbang rohani mulai dari hari ini dan seterusnya. Dan marilah kita melindungi firman Allah yang ada di dalam gereja. Marilah kita menjaga hadirat Tuhan dan menjaga firman Allah yang tertanam di dalam hati Anda. Mari kita menjaga hadirat Tuhan di dalam hidup Anda. Mari kita menjaga firman Allah yang ada di dalam hati Anda. Itulah cara melindungi bait suci. Saya berdoa dan memberkati semoga seluruh jemaat dari Gereja Lord's Covenant Church yang hadir di sini dan yang bergabung secara daring hari ini dapat menerima berkat seperti ini dan menjadi penjaga gerbang sejati yang melindungi hadirat Allah dan firman Allah dalam hidup Anda di gereja ini, di masyarakat ini, dan di negara ini. Amin. Amin. Ini sedikit menyimpang, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa terkadang orang-orang salah paham tentang gereja, bahwa gereja bukanlah tempat yang umum, bukan tempat umum. Gereja bukanlah tempat umum, tetapi properti pribadi. Namun, ibadah gereja adalah ibadah publik. Jadi gereja, kita seharusnya tidak mengizinkan sembarang orang untuk masuk ke gereja atau masuk ke gereja kapan saja sepanjang hari. Itu salah. Tetapi jika untuk ibadah publik, kita harus mengundang. Kita seharusnya membuka bagi semua orang untuk datang dan menerima kasih karunia Allah. Jadi gereja Allah bukanlah tempat umum. Kita seharusnya tidak membuka untuk apapun atau segala hal atau begitu saja tanpa perlindungan apapun. Itulah sebabnya Allah berkata, lindungilah bait suci. Tutup bait suci pada malam hari. Jadi semoga jika Anda memiliki pemahaman lain, pemahaman yang berbeda tentang gereja, mohon pahamilah dengan cara ini, bahwa gereja bukanlah tempat umum, tetapi ibadah gereja adalah ibadah publik. Oke? Oke, akhirnya kesimpulan dari 24 divisi. Sejak kita mulai belajar tentang 24 divisi, banyak yang bertanya, mengapa 24? Apa artinya 24? Jadi 24 divisi mewakili semua gereja. 24 divisi itu mewakili Anda dan saya. Angka 24 dari 24 divisi bisa dipahami sebagai angka 12 yang double. Angka 12 pada zaman perjanjian lama adalah angka yang menandakan suatu bangsa, Israel. Karena Israel terdiri dari 12 suku.
Jadi 24 divisi dapat dipahami sebagai angka 12 yang double, 12 suku. Tetapi kemudian jika kita melihat kitab Wahyu dari Perjanjian Baru, di kitab Wahyu khususnya ada 24 tua-tua kan? 24 tua-tua, dan 24 tua-tua ini mewakili semua gereja kan? Semua gereja. Karena ini adalah kombinasi dari 12 suku yang mewakili gereja pada zaman Perjanjian Lama dan 12 murid Yesus Kristus yang mewakili gereja pada Perjanjian Baru. Jadi 24 tua-tua adalah angka yang mewakili semua gereja dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wahyu pasal 4 ayat 10, Wahyu pasal 4 ayat 10 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi 24 tua-tua ini dalam Perjanjian Baru di kitab Wahyu mewakili semua gereja-gereja. Namun mari kita lihat tugas apa yang diberikan kepada 24 tua-tua ini. Wahyu pasal 4 ayat 10 mengatakan mereka harus menyembah Allah. Mereka harus menyembah Allah. 24 tua-tua ini akan tersungkur di hadapannya dan menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Juga jika Anda melihat Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10, Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru katanya, dan mereka menyampaikan suatu Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan mangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi seperti yang kita bisa lihat, ke-24 tua-tua itu menyembah Dia. Apa tugas utama dari ke-24 divisi ini? Mengapa 24 divisi? Struktur dari 24 divisi diberikan untuk menyediakan, untuk memiliki ibadah yang tepat kepada Allah. Kita telah belajar bahwa setiap kali ada kebangkitan rohani, setiap kali ada reformasi, orang-orang Israel mencoba untuk merestrukturisasi, membangun kembali 24 divisi ini di antara diri mereka sendiri untuk memberikan kepada Allah ibadah yang tepat. Jadi penyembahan yang tepat. Jadi 24 divisi adalah struktur yang memberikan ibadah yang tepat ini. Dan 24 tua-tua ini, tugas mereka juga untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, meskipun pada zaman Raja Daud ketika 24 divisi pertama kali didirikan, tidak ada konsep 24 tua-tua, inilah yang saya coba jelaskan. 24 tua-tua adalah pemahaman Perjanjian Baru. Karena 12 murid Yesus Kristus baru muncul di Alkitab pada zaman Perjanjian Baru. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 24 divisi dan angka 24 di antara 24 divisi itu mewakili 12 suku dan 12 murid Yesus Kristus. Karena 12 murid Yesus Kristus belum ada pada saat itu. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa jumlahnya 2 kali lipat dari 12 suku. Namun ketika kita melihat tugas dan tujuan utama mereka, kita dapat memahami bahwa 24 divisi ini terkait dengan 24 tua-tua. Keduanya tidak sama, tetapi saling terhubung. Jadi 24 divisi mewakili 24 tua-tua. Dan 24 tua-tua mewakili semua gereja, termasuk Anda dan saya hari ini. Oleh karena itu, 24 divisi ini mewakili semua gereja, termasuk Anda dan saya. Jadi, kesimpulan akhir dari kesimpulan ini adalah, tugas yang diberikan kepada 24 divisi adalah tugas yang diberikan kepada Anda dan saya. Mohon jangan menganggap bahwa, itu tugas mereka, itu struktur yang mereka miliki.
Saya percaya bahwa Allah berkata, apakah Anda ingin memiliki gereja yang dihidupkan kembali? Apakah Anda ingin memiliki ibadah yang dihidupkan kembali? Maka pulihkanlah struktur 24 divisi ini di gereja Anda, dalam ibadah Anda. Melalui ini kita dapat memiliki ibadah yang dihidupkan kembali, penyembahan yang dihidupkan kembali di gereja Lord's Covenant Church. Saya berharap dan berdoa agar Anda dan saya bekerja bersama-sama untuk memulihkan bukan sisi fisik ya, tapi sisi rohani dari 24 divisi ini di gereja ini, sehingga penyembahan dan ibadah kita dapat dianggap oleh Allah sebagai kebaktian, sebagai ibadah dalam roh dan kebenaran, sehingga Allah berkenan dengan penyembahan dan ibadah kita. Maka dari itu saya berdoa kiranya Allah memberkati, kiranya Allah mencurahkan berkat-Nya, kiranya Allah mencurahkan tuntunannya, kiranya Allah mencurahkan kemenangannya yang besar atas hidup Anda, atas hidup saya, dan atas gereja ini. Amin. Amin.